bedul tahapan pemilu selama 2 tahun 4 bulan 7 hari bukan saja membawa implikasi hukum ke depan, namun juga implikasi politik. Apa dan bagaimana anatomi kekuatan politik sebagai impact dan konstruksi hukum yang akan terjadi. Kita akan mencoba mendiskusikannya bersama 3 orang narasumber kita. Yang pertama adalah Cak Isa Ansori dari Surabaya, Jawa Timur, seorang jurnalis senior dan sekaligus juga seorang akademisi. Yang kedua adalah Bang Ahmad Husnuddin, sarjana hukum. Sudah tidak perlu diperkenalkan karena beliau juga sudah cukup banyak memberikan perspektif hukum dan politik. Dan yang terakhir nanti akan membersamai kita seorang Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia, Dr. Muhammad Taufik, sarjana hukum, master hukum. Baik, kesempatan awal ini kita coba manfaatkan secara optimal bersama Bang Ahmad Husnuddin sambil menunggu 2 pembicara yang lain. Teman-teman ada titipan pesan, jangan lupa relay Muhammad Taufik and Partner Channel kalau jejaringnya Bang Ahmad Husnuddin sudah tanpa diberitahu sudah rilis sendiri. Ya, kita akan coba hubungi Bang Ahmad Husnuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Husnuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menilai kronologis historis upaya hukum yang dilakukan oleh Partai Prima itu kan dikabarkan bahwa sudah dilakukan tuntutan terkait dengan proses kepada Bawaslu, terakhir kepada Pt UN, tapi tidak menemui hasil. Akhirnya atas nama hak asasi manusia dilakukanlah upaya hukum dengan melakukan ajuan gugatan kepada pengadilan negeri, lalu kemudian membuahkan hasil amar putusan. Anda melihatnya seperti apa kronologis historis ini nanti akan membawa implikasi hukum dan politik ke depan, Bang Ahmad Husnuddin? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira ini putusan perdata biasa ya. Kalau ini tidak berkaitan dengan pihak-pihak terkait, juga tidak berkaitan dengan norma konstitusi, sebenarnya putusan ini sah-sah saja ya, diputus dan kemudian eksekusiable ya, dapat dijalankan. Tapi problemnya putusan ini kan walaupun yang menggugat Partai Prima, tapi dampaknya ini juga berimplikasi kepada kontestan politik atau partai politik lainnya. Karena amar putusan yang memerintahkan kepada KPU untuk tidak melanjutkan tahapan pemilu dan kemudian melakukan proses pentahapan sejak awal setelah 2 tahun 4 bulan dan 7 hari itu kan substansinya menunda pemilu karena tahapannya diundur dan kemudian tahapan itu diawali lagi setelah proses pengunduran 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Dan partai-partai yang lain ini kan tentu saja terdampak. Itu satu hal. Yang kedua sebenarnya kan ini implikasinya akan melanggar norma konstitusi. Artinya apa? Konstitusi yang telah mengamanatkan bahwa proses pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali akan dilabrak oleh putusan ini. Jadi tidak jadi 5 tahun sekali, tapi pada periode 2000 tahun ini ya pemilu tahun ini menjadi 7 tahunan kalau tambahnya 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Padahal tidak ada satupun pasal konstitusi yang bisa dijadikan sandera legitimasi untuk melakukan pemilu selama 7 tahun. Ya, periode jabatan itu 5 tahun. Ya, semua ya jabatan politik baik anggota DPR, DPRD, DPD, termasuk presiden dan wakil presiden itu periode jabatannya hanya 5 tahun sekali. Sejalan dengan proses pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Nah, implikasi daripada putusan ini kan menjadikan norma konstitusi dikangkang. Ini di mana konstitusi telah mengatur bahwa proses pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat di DPR RI atau DPR di tingkat provinsi, kota dan kabupaten, juga untuk memilih senator ya atau anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah selama 5 tahun sekali, juga termasuk di dalamnya mengisi jabatan politik presiden dan wakil presiden menjadi tidak 5 tahun sekali. Ini norma konstitusi yang dikangkang. Tapi menarik juga sebenarnya ketika putusan ini dikabulkan oleh KPU itu kan berarti oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, itu kan berarti mengkonfirmasi ada masalah pada proses dan pentahapan pemilu. Ya, ada proses dan ada masalah pada proses dan tahapan pemilu sehingga pengadilan memutuskan untuk
tidak melanjutkan tahapan pemilu dan kemudian mengulangi proses tahapan pemilu itu sejak awal setelah 2 tahun, 4 bulan dan 7 hari. Semestinya ya kalau putusannya itu hanya mengulangi proses verifikasi khusus untuk Partai Prima ya, dan kemudian Partai Prima walaupun sekarang tahapannya sudah melewati ya, sudah tahapan masuk ke penetapan partai politik peserta pemilu, itu sebenarnya tidak akan merugikan partai yang lain. Artinya Prima berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diberi kesempatan untuk melakukan proses dan tahapan pemilu yang sebelumnya dia tidak bisa lalui dan kemudian melengkapi berkas. Atau kemarin dalam sebuah diskusi saya katakan harusnya Prima langsung saja meminta kepada pengadilan untuk memerintahkan kepada KPU agar menetapkan Partai Prima sebagai peserta pemilu 2024 sehingga Partai Prima tidak perlu lagi mengikuti proses dan langsung bisa ikut kontestasi pemilu. Dan kalau Partai Prima menjadi peserta pemilu itu tidak akan mengganggu kepentingan dari Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan partai-partai lainnya yang sudah lolos dan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Tetapi kalau putusan ini bunyi amarnya adalah memerintahkan kepada KPU itu tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu dan kemudian mengulangi proses tahapan pemilu sejak awal setelah 2 tahun 4 bulan dan 7 hari, ini kan dampaknya kepada partai politik lainnya. Karena apa? Dampaknya pelaksanaan pemungutan suara diundur. Karena apa? Tahapannya diulangi lagi. Kalau diulangi sejak awal berarti semua partai dilakukan verifikasi ulang. Semua partai kemudian diproses ulang. Nah ini yang kemudian banyak kalangan yang mengatakan ini pengadilan itu terlalu apa ya? Terlalu berani. Nah, ini sudah ngawur sekali gitu. Tapi kalau kita lihat desain kekuasaan yang memang sejak lama punya syahwat ingin terus berkuasa, baik dengan modus operandi menawarkan narasi 3 periode jabatan presiden atau melalui modus operandi tunda pemilu, itu kan bukan barang baru ya. Kita masih ingat bagaimana pernyataan Ketua Umum Partai PAN, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, masuk Ketua Umum Golkar, yang ketiganya pernah menyuarakan tunda pemilu dengan berbagai dalih. Ada yang berdalih pandemi COVID-19, ada yang berdalih perang Ukraina dan Cina, ada yang berdalih tentang kondisi ekonomi kita. Jadi masalah tunda pemilu itu bukan barang baru. Dan memang kalau kita bicara konsekuensi secara politik, apakah lebih menguntungkan Jokowi 3 periode atau tunda pemilu, tentu secara politik praktis lebih menguntungkan tunda pemilu karena tidak perlu lagi ada kontestasi dan langsung mendapatkan kekuasaan. Dan relatif tidak akan ada perlawanan dari partai-partai lain karena partai-partai lain juga otomatis menikmati kursi kekuasaannya tanpa perlu proses pemilu lagi. Jadi semua partai juga ikut dapat berkah dari tunda pemilu, ya ini dapat durian runtuh berupa posisi jabatan di kekuasaan yang semestinya diproses melalui proses politik melalui pemilu, itu mereka tidak perlu pemilu, tinggal melanjutkan 2 tahun lebih begitu. Jadi bisa saja ya hari ini partai-partai politik yang dalam bahasa komunikasi politik di hadapan publik itu mengecam putusan ini ya, mempersoalkan putusan ini, tapi bisa saja sikap batin mereka atau bahkan mungkin saja ada konsolidasi di antara partai di belakang layar ya, yang justru menyetujui karena mereka tidak perlu lagi berkontestasi untuk tetap dapat berkuasa. Paling yang akan terdampak ya caleg-caleg baru ya, juga partai-partai baru seperti Partai Umat, Partai Gelora, karena dampaknya mereka tidak bisa mengakses kekuasaan karena kalau mereka mau berkuasa ya harus melalui proses pemilu. Tapi karena pemilu ditunda, mereka tidak bisa mengakses kekuasaan. Tapi kalau partai-partai lain ya, Partai Golkar, Partai Gerindra, terutama partai-partai yang terancam mereka akan kehilangan suara atau tidak lolos parliamentary threshold seperti Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan, ini paling diuntungkan dan pasti akan setuju tunda pemilu gitu. Karena P3 itu kan terjadi friksi dan suaranya makin jatuh gitu. Kalau ikut pemilu lagi belum tentu bisa lolos PT ya, parliamentary threshold ya. Sementara PAN dengan hadirnya Partai Umat jelas, kalaupun tetap bisa dapat suara, jelas suaranya melorot karena ada ceruk pasar yang sama yang diperebutkan antara PAN dan Partai Umat. Bahkan bisa jadi jatuh suaranya sehingga PAN tidak lagi memiliki perwakilan di DPR kalau ikut pemilu ulang. Tapi kalau ikut kalau tunda pemilu ya tetap saja PAN dan P3 ini tetap akan diuntungkan.
Nah, yang rugi juga adalah kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan yang saat ini sedang gigih untuk memperjuangkan calon-calon pemimpin yang diharapkan bisa melakukan perubahan. Misalkan para pendukung eh, calon presiden-presiden yang ada hari ini ya, terutama misalkan relawan-relawan pendukung Anies Baswedan tentu akan sangat diuntungkan karena dengan proses pemilu itulah melalui pilpres mereka berharap ada perubahan seiring dengan terpilihnya Anies Baswedan sebagai presiden. Tapi ketika tunda pemilu pupus ya, narasi perubahan itu pupus, harapan untuk melakukan perubahan pupus, dan akhirnya mereka harus menghadapi status quo, dan kondisi status quo hari ini yang diharapkan akan berakhir di tahun 2024 ada pergantian kepemimpinan per Oktober 2024 ya, tidak terlaksana. Nah, hanya memang saya belum terlalu bisa menakar ya apakah rakyat itu bisa marah dalam yang menimbulkan dampak bisa melakukan perubahan signifikan. Kalau marah marah saja sudah banyak ya. Misalkan dulu pada saat Pilpres 2019 ketika ada narasi pemilu curang, rakyat marah tapi toh tetap saja bisa diredam, dan ketika sudah ketok palu MK, Prabowo bahkan setelah kalah justru bisa ditundukkan oleh kekuasaan dan berkoalisi dan akhirnya mendapatkan kue sebagai Menteri Pertahanan dan salah satu menteri di DKP saat itu ya, Departemen Kelautan dan Perikanan ya. Dan kalau kita juga mau ukur gerakan-gerakan civil society ketika menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja misalnya, itu kan kemarahannya juga memuncak, tapi pada akhirnya juga tidak terlalu signifikan untuk bisa memaksa kekuasaan untuk membatalkan undang-undang itu. Demo-demo yang terjadi juga bisa diredam dan akhirnya status quo lagi yang berkuasa. Nah, di titik itu mungkin banyak di antara kita yang hopeless gitu ya. Nah, makanya kalau sudah hopeless itu kadang-kadang saya tadi baca artikelnya Cak Isa Ansori, jadi kadang-kadang saya benar juga ikutin Cak Isa logikanya. Lah udahlah, nggak usah terlalu serius mikirin pilpres, nggak terlalu die hard bela calon, kita nikmati saja karena ternyata lakon yang nampak di media yang selama ini kita melakukan verifikasi masa depan politik Indonesia melalui statement sejumlah partai, statement sejumlah petinggi, statement pejabat negara, itu ternyata di belakang layar tidak selalu ya kongruen dengan apa yang ada di depan layar. Termasuk juga kalau hari ini atau kemarin ya misalkan Presiden Jokowi akhirnya memberikan respon terhadap keputusan dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menyatakan putusan itu kontroversi dan kemudian memberikan dukungan KPU untuk melakukan banding. Saya kira ini kan tidak cukup signifikan karena itu statement-statement yang sifatnya normatif bagaimana sebelumnya di Irfan Pulungan staf sus presiden menyatakan agar masyarakat menghormati putusan pengadilan. Nampak tidak terlihat satu kecemasan dari presiden tentang putusan ini, nampak tidak ada satu yang membuat presiden terkejut sehingga harus serta-merta merespon dengan statement, tetapi terlihat bahwa presiden itu melihat respon masyarakat dulu, baru setelah itu presiden mengeluarkan statement, dan statementnya juga sudah kita takar, kita baca, ujung-ujungnya ya dia hanya menyayangkan, dia hanya menganggap ini kontroversi, dan terakhir dia menegaskan ya proses tahapan pemilu tetap berjalan dan mendukung KPU untuk mengajukan banding. Problemnya kan begini, walaupun KPU banding, apakah nanti putusannya bisa dibatalkan? Dan kalau KPU banding, di tengah perjalanan dia mencabut perkara banding, demi hukum inkrah. Dan ketika putusan ini inkrah, kan mau tidak mau kekuasaan nanti bisa berdalih atas dasar mematuhi putusan peradilan, akhirnya tidak melanjutkan serangkaian tahapan pemilu sebagaimana amar putusan pengadilan yang tertera dalam nomor perkara 757 garing PD3 garing 2022 garing PNJK PST, di mana salah satu amarnya yang menimbulkan kontroversi itu adalah perintah dari pengadilan kepada tergugat yakni KPU untuk tidak melanjutkan sisa tahapan pemilu dan melakukan proses tahapan pemilu sejak awal lagi setelah 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Nah, yang paling akhir yang perlu saya tegaskan, saya kira kita butuh terobosan-terobosan ya, karena seluruh modus operandi untuk tetap mempertahankan kekuasaan itu pelan-pelan kan mulai terbuka ya, dan memang ketika satu modus operandi terbaca publik marah, ini kekuasaan mencoba mencari jalan lain, cari jalan lain. Setelahnya mau nyolong konangan, mau nyolong konangan, mau nyolong konangan gitu. Tapi saya yakin masih ada sejumlah strategi-strategi lain ya, dan dalam pikiran saya itu ada beberapa langkah lagi, tapi saya belum akan mengcounter itu karena kalau saya sudah
kontr duluan nanti enggak jadi diambil jalan itu, biarkan saja mereka mau yang mana dulu yang diambil. Karena memang untuk menunda pemilu atau untuk menambah usia kekuasaan dengan menunda pemilu itu modus operandinya banyak sekali. Di antaranya ini modus operandinya meminjam otoritas partai untuk menggugat dan kemudian putusannya itu bisa dijadikan dalih dalam rangka melakukan penundaan pemilu seolah-olah putusan itu objektif, seolah-olah itu bukan kehendak kekuasaan, padahal ada desain kekuasaan di balik putusan itu. Demikian, Cak Selamat. Iya, masih dinamis juga ya ke depan Iya, ini. dinamis sekali. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dengan berbagai apa yang Anda sebut dengan modus Modus operandi. operandi. Apalagi kalau KPU juga mencabut bandingnya misalnya itu akan menjadi inkrah. Apalagi kalau upaya hukum sih sudah tidak anu ya, artinya KPU kan sudah menyatakan memberikan sinyalemen bahwa ini nanti akan dilakukan banding sekalipun nanti ke depan kita akan melihat seperti apa nanti yang akan terjadi dengan berbagai manuver-manuver yang dilakukan dengan tentu di atas syahwat kekuasaan. Bang Ahmad Kosinudin, ini satu lagi. Kalau kita coba lihat secara anatomi organ terkait dalam pusaran kasus yang melahirkan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu yang pertama adalah KPU ya. KPU kan kita bisa melihat menakar seberapa track record KPU ini karena ada juga yang mempersoalkan seberapa sejauh sebetulnya kinerja KPU sekalipun nampak sekarang ini ke permukaan secara formal dia melakukan itikat sebagai sejalan dengan opini publik yang dilakukan dengan melakukan banding katakanlah begitu. Yang kedua, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya sebagai kamar yang mengeluarkan amar putusan yang banyak pakar itu menyebut tidak dalam domain kewenangan dia karena harusnya berdata tidak terkait dengan sengketa pemilihan sengketa persoalan pemilu dan itu pun harusnya spesifik dan dalam ruang lingkup yang terbatas tetapi sudah seolah-olah mengambil kewenangan kamar yang lain yang terkait dengan apa yang saya singgung kemarin kasus sengketa pemilu baik proses maupun hasil. Kalau proses di Bawaslu PT UN, kalau hasil di MK. Yang ketiga adalah Partai Prima. Yang keempat adalah Bawaslu dan yang terakhir PT UN dan semuanya kan sudah sudah dilalui oleh Partai Prima ini. Pertanyaannya dalam konteks tarik ulur antara kasus perdata dalam domain kewenangan PN Jakarta Pusat dengan kasus sengketa pemilu itu seperti apa sih interseksinya? Karena kalau tidak dilakukan upaya hukum juga dan itu inkrah itu akan mempengaruhi kasus yang terkait dengan sengketa pemilu. Anda melihatnya seperti apa ini? Anatomi kelembagaan di dalam urusan pengelolaan pemilu dan pernak-pernik yang terkait dengan persoalan pemilu ini, Bang Ahmad Husnuddin. Sebenarnya kan sudah diatur ya secara limitatif, sudah ada perangkatnya, lembaga apa yang berwenang ya. Kalau ini terkait di kode etik ada DKPP, kalau terkait proses ada Bawaslu, kalau terkait keputusan-keputusan dalam proses pemilihan ada PT UN, kalau terkait hasil pemilunya MK. istilahnya PHPU ya, PHPU perselisihan hasil pemungutan suara atau pemilu begitu itu kan MK gitu. Nah ini sepertinya mereka membuat seolah-olah semua sudah dijalankan buntu dan kemudian menerobos ke jalur perdata. Karena sebelumnya kan sudah ada gugatan di Bawaslu kalah, terus kemudian gugatan BTN. di PT UN di NU dengan alasan bahwa besiking atau produk daripada keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh KPU itu belum memenuhi kriteria konkret individual dan final sehingga tidak bisa menjadi objek PT UN begitu. Lalu memutarlah mereka ke perdata. Tetapi tadi ketika perdata tadi ya kalau motifnya murni mencari keadilan ya bagi Partai Prima itu maka Afan Cak terputus ya Cak ya? Enggak, masih ditangkap sinyal, Oh bagus. ya, iya. Makanya saya katakan kalau eh, petitum atau permohonan tuntutan daripada Partai Prima itu fokus kepada kepentingan Partai Prima, misalkan dia meminta Partai Prima untuk dilakukan verifikasi ulang, ya, artinya petitumnya memerintahkan kepada KPU atau tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Partai Prima, atau kalau mau
tuntas ya Partai Prima meminta kepada Pengadilan Perdata setelah menetapkan KPU melakukan perbuatan melawan hukum, memerintahkan kepada KPU untuk menetapkan penggugat yang Partai Prima sebagai kontestan politik. Nah kalau itu yang terjadi nggak akan ada kisruh ya. Karena kalau Partai Prima jadi peserta pemilu lagi kan dia hak politiknya tidak hilang, dia tetap bisa ikut kontestasi politik. Jadi masalah verifikasi faktual maupun data yang sebenarnya tidak lolos juga tidak akan menjadi masalah karena ujung atau produk keluaran dari proses verifikasi partai politik baik verifikasi administratif dan verifikasi faktual itu kan penetapan menjadi peserta atau kontestan pemilu 2024. Nah, tapi karena ini putusannya justru berdampak luas, nah justru kita lihat desain daripada gugatan ini bukan untuk kepentingan partai Prima, justru untuk kepentingan tunda pemilu. Dan kalau tunda pemilu, ya ini kita bisa katakan lah ya Partai Prima itu hanya menjadi apa ya, menjadi proksinya kekuasaan untuk menjalankan peran dalam rangka melegitimasi proses tunda pemilu. Nah ini yang terjadi begitu. Dan dengan demikian ya kita bisa pahami, sebagaimana saya sering mengeluarkan adegium kalau ada laporan polisi diterima itu bukan salah pelapornya, tapi kebijakan penerima laporan yang memproses. Nah, kalau ada gugatan ini jangan salahkan hakim yang memutus itu, tapi kuasa di balik hakim tadi yang bisa mengendalikan sehingga bisa muncul putusan seperti ini. Dan kalau untuk seorang hakim, Cak, ini hakim baru belajar magang saja ya, belum pegang palu saya sebenarnya ngerti. Karena anak-anak kuliah pun sebenarnya pelajaran ini sangat basic banget ya. Tetapi untuk melegitimasi bahwa ini hasil istihad lah kira-kira begitu ya, hasil dari refunding seorang hakim ya. Jadi seolah-olah ini sudah ditangani oleh hakim senior dan putusan ini memang putusan yang profesional, objektif dan sebelumnya juga sudah melewati tahapan di Bawaslu dan PT UN sehingga kesannya ingin memberikan legitimasi pada putusan ini. Tapi sekali lagi ya karena rakyat itu kan nggak bodoh ya. Jadi dari 270 juta penduduk Indonesia itu kan yang profesor hukum banyak, bukan hanya yang ada di Mahkamah Agung. Yang sarjana hukum banyak ya, yang ahli hukum, doktor dan sebagainya kan banyak. Sehingga ya ini ada kayak orang nyolong terus konangan jadi geger gitu loh. Nah, yang bisa kita tafsirkan begitu juga sejak awal kan gugatannya tidak pernah menjadi hingar-bingar publik. Biasanya kalau dia partai politik melakukan gugatan sejak awal itu dia selalu mengkonsolidasi gugatannya dengan mengkomunikasikan kepada publik dalam rangka untuk mencari dukungan publik. Misalkan contoh gugatan yang diajukan oleh partai politik Demokrat ya, Partai Demokrat ketika bersengketa di antara mereka. Itu kan selalu rame karena masing-masing ingin mencari dukungan politik publik gitu. Ini kan nggak ngerti kita yang di Perdata itu, mak bentunduk lah istilah orang Jawa, mak betunduk tiba-tiba muncul putusan demikian, gitu Cak. Ya terakhir Bang Ahmad Kusnudin, saya selalu tertarik untuk menanyakan bahwa ini nanti ke depan implikasinya apa sih secara politik maupun hukum. Kalau misalnya ini inkrah nanti penundaan pemilu sebagaimana yang Anda catat tadi, mereka ini kan terus merancang modus operandi yang lain. Kira-kira seperti apa ini ke depan ini Bang Ahmad Kusnudin? Sebenarnya kalau putusan pengadilan itu tidak menguntungkan kekuasaan, banyak Cak putusan pengadilan itu yang walaupun sudah inkrah tidak executable, hanya menang di atas kertas itu banyak. Saya punya putusan pengadilan menang di kasasi tapi ya di atas kertas karena nggak bisa dieksekusi karena perlu tindakan lebih lanjut dan itu juga prosesnya panjang ya, proses persekusi, kemudian proses sita jaminan dari barang yang akan digunakan untuk pembayaran itu panjang lah kita. Tapi problemnya kan putusan ini kan menguntungkan kekuasaan dan kekuasaan pasti akan mengeksekusi putusan ini dengan dalih mentaati putusan pengadilan. Itu yang jadi problem. Tapi sekali lagi saya lihat ini juga penguasa masih melihat dinamikanya sebagai testing the water ya. Belum sampai akan mengeksekusinya. Masih tengok kanan gini. Karena itu saya kira Cak Selamat harus sering bikin diskusi ini biar ramai ya, biar maling itu yang konangan terus diarak ya. Kalau bisa ditelanjangi di tengah alun-alun gitu biar urat malunya kebuka semua gitu. Saya kira kalau semua masyarakat itu mengontrol, saya yakin nanti akan ini ya kasus ini akan ditutup dengan cara apa? Banding KPU diterima dan gugatan itu dibatalkan oleh pengadilan tinggi. Nanti akan reda baru begitu. Ya, terima kasih Bang Ahmad Kusnudin atas perspektif Oke, oke. awalnya. Kita coba akan lakukan pengayaan perspektif pada pembicara yang lain. Sudah hadir bersama kita Cak Isa Ansori dan Dr. Muhammad Taufik, Sarjana Hukum, Master Hukum. Tadi sih yang masuk duluan Cak Isa Ansori. Mohon maaf ya dokter ya, kita berikan kesempatan Cak Isa Ansori ya. Ya dokter, sambil menunggu dokter masih ada acara meeting sama rekanan kelihatannya kita sapa Cak Isa Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cak Isa Ansori.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah, Cak. Jenengan sehat, Cak, nggih? Alhamdulillah. Ini barengan Cak. insya Allah. Barengan rapat juga itu. Iya, iya, iya. Cak, sesuai dengan tema kita, saya kira menarik apa yang Cak Isa Ansori tulis ya dengan judul Vis a Vis tadi disinggung oleh Vis a Vis Istana dan Upaya Penyelamatan Indonesia tadi disinggung oleh oleh Bang Ahmad Kosinudin sepintas. Kira-kira apa Cak yang menarik dari tulisan ini kalau kita coba korelasionalkan dengan tema kita soal implikasi politik dan hukum atas putusan tunda pemilu ini, Cak. Silakan, Cak. Saya melihat gini, perspektif saya begini. Di istana itu ibarat ibarat kapal itu eh, sudah mulai oleng. Nah, para penumpangnya sudah mulai berpikir seperti apa mereka harus selamat. Sehingga kemudian di bagian pertama tulisan saya itu saya membagi ada 4 konstelasi di sana. Nah, 4 itu apa? Pertama, pada titik mereka tidak berharap adanya penundaan pemilu, itu ketemu ada PDIP yang sudah pasang badan. Kemudian ada partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan. Mereka tidak ingin yang seperti yang disampaikan oleh Pak Qasim itu tadi, bahwa para pendukung koalisi perubahan tentu tidak ingin pemilu ini ditunda. PDIP juga punya kepentingan. Kenapa PDIP punya kepentingan? Karena pada saat ini, ya kan, itu masuk di pembagian kedua saya, Jokowi itu sudah masuk dalam fatsun PDIP melanggar aturan. Apa? Mestinya siapapun presiden, siapapun anggota legislatif yang duduk di pemerintahan, mereka dalam tugas partai. Nah, tetapi Jokowi ini kan mengalami semacam upaya bagaimana kemudian membangun rivalitas ya kan. Hingga kemudian Megawati menutup pada calon pilpres misalkan melewat mandat PDIP bahwa mandat ada di saya dan kemudian urusan presiden ada di tangan saya. Hingga ini menutup sebetulnya keinginan Jokowi untuk memunculkan calon yang dikehendaki. Nah, pada konteks ini terjadi perpecahan sebetulnya. Jokowi lebih cenderung ke Luhut ya kan, dan kemudian Megawati tentu eh, punya harapan apa yang dia lakukan itu bergayung sambut dengan yang lain-lainnya. Problemnya kan kemudian di Hasto. Hasto kemudian secara terang-terangan mengintimidasi ya, partai lain yang tidak sepaham dengan dia. Misalkan dia kirim sinyal ke koalisi perubahan, kami tidak akan bisa bekerja sama dengan apa partai koalisi perubahan karena syaratnya mereka harus tidak boleh mengusung Anies. Nah, menurut saya ini sebuah komunikasi yang tidak bagus ya kan, terlalu mencampur urusan partai dan tentu ini dijawab kan oleh koalisi perubahan, lu emangnya siapa kan gitu. Kami punya prinsip, kami punya punya partai, kami punya otoritas kan gitu. Sehingga sebetulnya dalam konteks ini Megawati juga kelimpungan kan gitu. Nah, akibat ulahnya Hasto, PDIP sekarang sendirian kan begitu. Nah, yang keempat itu ada pertemuan sebetulnya. Kepentingan bahwa Jokowi butuh Anies. Kenapa Jokowi butuh Anies, nggak butuh Ganjar misalkan? Karena di dalam konstelasi ini kan yang muncul sambutan terhadap Anies sudah tidak lagi personal, tapi sebuah harapan kelembagaan. Nah, ini yang menarik. Anies itu mampu menarasikan dirinya sebagai ikon yang menghadirkan konstitusi. Nah, jadi narasi-narasi Anies itu kan menghadirkan keadilan sosial, kemudian perdamaian, mencerdaskan, dan saya kira itu sebuah sebuah bangunan konstruksi yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Sehingga kemudian dalam konteks pertemuan harus kepada siapa?
Apalagi Jokowi punya proyek IKN ya, yang tentu harus dilanjutkan karena kalau ini tidak dilanjutkan akan menjadi sesuatu yang berbahaya bagi keberlangsungan Jokowi pasca dia tidak menjabat. Sehingga Jokowi butuh jaminan, siapa yang bisa menjamin problem ini, sehingga Anies eh, tentu tidak akan mungkin ya kan melakukan perubahan kemudian meninggalkan ini semua. Tapi Anies juga punya pertimbangan skala prioritas seperti apa. Nah, sinyal seperti ini tertangkap di dalam pernyataannya pernyataannya PKS dan kemudian pernyataannya Nasdem bahwa Anies itu taat konstitusi dan itu bergantung ke kepentingan-kepentingan yang bisa ditemukan. Sehingga menurut saya dua dalil ini itu menjadikan Anies menjadi sesuatu yang penting di mata Jokowi. Yang pernyataan terakhir itu yang dikeluarkan oleh Budi Ari, Ketua Projo, bahwa Anies kalau mau ketemu Projo, jangan ketemu saya langsung kan begitu. Sehingga sebetulnya kalau kita mau bicara jujur, Jokowi sangat butuh Anies, tidak yang lainnya. Prabowo saya kira masa lalu ya kan, sehingga yang diharapkan adalah Anies yang seperti itu. Yang menurut saya konstelasinya terjadi seperti itu. Ya, Cak, apa yang akan terjadi ke depan dengan konstelasi politik seperti yang Cak Esa Ansori tadi sampaikan? Dan apa kompromi-kompromi yang akan dilakukan di antara berbagai friksi-friksi yang ada di dalam elit politik yang Cak Esa Ansori sudah sampaikan tadi dan digarisbawahi bahwa ini sudah kelimpungan sebetulnya kondisi rejim saat ini kalau kita melihat dinamika politik yang ditunjukkan oleh dinamika hukum yang berkembang ini, Cak Esa Ansori. Iya, kalau di dalam konteks Jokowi harus selamat ya kan, Jokowi harus selamat, maka kepentingan Jokowi adalah ketemu Anies. Nah, kenapa saya sebut selamat ya kan? Karena proyek IKN itu proyek pertaruhan Jokowi. Sehingga jaminan IKN itu berjalan, saya kira itu yang harus dikomunikasikan. Bertemunya Surya Paloh dengan Jokowi, bertemunya Surya Paloh dengan Luhut, itu bagian-bagian dari bagaimana mempertemukan kepentingan-kepentingan itu. Lama ini kan ada ancaman kan, ancaman reshuffle menteri-menteri dari Nasdem, dan sampai saat ini kan juga tidak dilakukan oleh Jokowi, karena hitungannya sangat berat bagi Jokowi. Kalau seandainya kemudian dilakukan reshuffle, Nasdem akan perang kan gitu, perang terbuka dengan Jokowi kan, dan itu akan berbahaya bagi Jokowi seperti itu. Sehingga yang sinyal-sinyal sekarang itu ya mempertemukan kepentingan-kepentingan pada titik mana itu bisa ditemukan dan kemudian itu akan menjadi deal-deal politik yang akan berlanjut seperti apa ke depan konstelasi pemerintahan yang ada itu. Cak Isa Nah, Ansori, Cak, yang ya Cak kedua Isa, ya, silakan Cak, silakan. begini, jangan dikira kemudian Jokowi kemudian menyerah ya kan. Ibarat orang kalah bertarung itu kan pilihannya cuma satu, Anda atau saya yang kalah kan. Nah, Jokowi tentu akan tetap bertahan dalam posisinya, bagaimana dia memperpanjang kekuasaan itu. Nah, apa yang dia akan dia lakukan? Nah, saya melihat Partai Prima itu menjadi pintu masuk ya. Ketika kemudian ada perintah penundaan pemilu, nah ini menjadi pintu masuk. Pintu masuk apa? Pintu masuk bagaimana kemudian ada celah lain yang bisa dilakukan. Saya justru mewaspadai adanya pemilu selah. Nah, pemilu selah itu belajar dari kasus 2019 ya kan, ketika Pilpres dan Pileg disamakan, dijadikan satu, maka korbannya banyak. Nah, sehingga berangkat dari itu, maka perlu dilakukan pemilu selah pemisahan. Nah, apa yang akan dilakukan? Cukup merubah Perpu. Pileg dilakukan dulu, baru kemudian Pilpres ya kan. Nah, kalau Pileg dilakukan dulu, Pilpresnya bisa mundur sampai 2025. Itu artinya sesuai dengan keinginan Jokowi dan proyek IKN akan jalan itu di tangan Jokowi. Sehingga sebenarnya itu yang masih harus diwaspadai. Nah, saya melihat upaya-upaya itu pasti akan menjadi sesuatu yang harus dijalankan dengan seperti misalkan nanti
Ikatan Dokter diminta membuat fatwa misalkan bahwa dengan ini akan banyak korban, kita belajar dari sana, kemudian kita harus pisahkan pileg dulu, baru kemudian pilpres dulu. Dan itu butuh waktu, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, sehingga tahun 2025 akan baru melaksanakan pilpres. Nah, upaya-upaya ke sana pasti ada. Tapi kita harus ingat ya kan, Megawati sudah pasang badan, kemudian Koalisi Perubahan sudah pasang badan, dan tentu kalau terjadi itu pertarungannya juga akan luar biasa nanti. Artinya ke depan semakin tajam konflik of interest di antara para elit politik dan elit penguasa. Cak, Bicara kepentingan ya. iya, iya. Cak Isa, kalau nanti pada akhirnya katakanlah ini skenario politik melalui pintu legitimasi yuridis, sebagaimana yang kita ketahui bersama, tunda pemilu itu memang benar-benar berjalan, selain kemungkinan selalu pasti Saya terjadi. saya tidak melihat ada penundaan pemilu, tapi Hmm, pemilu selah ya kan. Jadi misalkan hmm. 14 Februari 2024 itu ada pemilu, tapi pemilu pilihan legislatif misalkan. Baru setelah ini selesai ditata semua, itu butuh waktu 1 tahun lah ya kan. Berarti tahun 2025 baru akan dilaksanakan pilpresnya seperti itu. Jadi nggak ada penundaan pemilu, tapi dibuat pemilu selah. Nah, kalau misalnya pemilu sela yang real sebagai sebuah fakta politik dari proses yang sekarang nampak kita coba analisa, kita perhatikan, kira-kira sudah memenuhi ruang kompromi di antara konflik antar elit politik atau elit penguasa enggak, Cak? Seperti apa landscape komprominya, Cak? Isan, sorry. Kalau pemilu selah itu ketemu sebetulnya meminimalisir korban ya kan, temu di sana sehingga kemudian ada alasan bahwa pemilu ini bisa ditunda kan, bisa bisa dijadikan dua dua kamar, dan itu biasa terjadi kan di Amerika juga seperti itu. Ada pemilu legislatif dulu, baru kemudian pilihan presiden kan begitu. Nah, tetapi kan di balik semua itu sebetulnya kepentingannya ketemu. IKN harus berjalan karena IKN itu kan menjadi menjadi apa ya, semacam eh, pintu masuk ya, atau monumennya Jokowi. Karena ini memang yang makanya kemudian Jokowi mengatakan ini bukan keinginan saya, ini keinginan Bung Karno. Jadi melegitimasi bahwa ini keinginan Bung Karno dan ini harus dijalankan. Tapi kan sebenarnya di balik itu ini bagian dari monumen bahwa Jokowi bertanda tangan pemindahan ibu kota, dan itu menjadi penting bagi Jokowi. Artinya IKN adalah proyek Karena Jokowi, karena Jokowi, Jokowi. ya, eh, proyeknya Jokowi yang mau ndak mau harus menjadi garansi bagi calon-calon presiden siapapun penggantinya. Selain IKN apa, Cak? Saya kira yang menjadi monumen adalah IKN sekarang. Yang Hmm, kedua ya keselamatan Jokowi pasca ini kan. Siapa yang bisa menjamin itu? hmm. Iya, siapapun calon presiden yang bisa menjamin apa agenda-agenda Jokowi, termasuk biasanya sebagai satu real politik yang senantiasa bisa kita lihat, yang jagain kesinambungan agar proses penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya bisa bisa diguaranti lah katakanlah oleh calon presiden berikutnya. Apa catatan pentingnya, Cak, dengan berbagai dinamika yang sekarang ini berkembang Menurut ke depan saya, terkait dengan Pilpres, Cak? menurut saya begini, memahami politik kita itu kan jangan melihat drama Korea, ya kan. Kalau kita melihat politik kita lihatlah film India kan, banyak menariknya. Kalau kita melihat film Amerika, film Korea nggak ketemu. Lebih banyak kita lihat film India, banyak menarinya, tapi di balik menari itu kan saling bunuh ya kan begitu. Nah, politik kita lah, kita banyak-banyakin lah nonton-nonton film India kan begitu. Sehingga kita tidak mudah terjebak di dalam frame-frame yang nampak, tapi kita bisa melihat di balik itu. Nah, pesan pentingnya apa? Siapapun presidennya pasti akan ketemu di kepentingan-kepentingan yang sama. Sehingga berharap kemudian terjadi perubahan secara radikal itu kita tidak mengenal itu. Karena kita mengenal konstitusi dan apapun yang diputuskan oleh konstitusi harus dijalankan. Tinggal persoalannya kemudian presiden terpilih itu mampu tidak membuat skala-skala apakah ini didahulukan atau tidak. Nah,
Saya kira bagi siapapun, misalkan kalau misalkan kita ambil contoh sekarang ya, pendukung Anies itu kan pinginnya revolusi kan begitu, radikal, pokoknya yang berbau Jokowi tidak dijalankan. Nah itu saya kira tidak mungkin harapan yang sumir ya kan, karena pasti akan ada kepentingan-kepentingan di sana yang akan dijalankan seandainya misalkan Anies terpilih menjadi presiden. Dan apalagi di sekeliling Anies itu kan juga ada Nasdem yang bisa menggaransi kan apapun yang sudah dijalankan kemarin harus bisa dijalankan, dan sesuatu yang bagian dari perubahan menjadi amanat konstitusi tentu akan dikawal oleh Partai Demokrat dan PKS, ataupun nanti misalkan Partai Umat bisa mendapatkan kursi, kan bagian-bagian dari yang mengawal. Cak Insa Ansori, sesuai dengan konstitusi sebagai sebuah garansi terkait dengan proses suksesi kepemimpinan, setidaknya ditunjukkan atau direpresentasikan dari Pilpres dengan dinamika yang terjadi terkait dengan berbagai banyak ajuan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung yang sekarang ini dipertanyakan seberapa jauh eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of konstitusi. Seberapa jauh Anda melihatnya nanti Pilpres itu mengguaranti sekalipun misalnya tidak ada perubahan yang radikal terkait dengan konstitusi, pelanggaran-pelanggaran yang sudah diinventarisir di dalam daftar MK itu bisa memenuhi ruang-ruang keinginan publik untuk terjadinya sebuah perubahan setidaknya atas kinerja Mahkamah Konstitusi saat ini, Cak Isa Ansori. Kalau saya melihat begini, pemilu sela itu nggak perlu merubah undang-undang, cukup merubah perpu. Itu mudah bagi Jokowi untuk menjalankan itu, karena cukup merubah perpu maka dijalankan. Ya nggak perlu masuk ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Nah ruang-ruangnya ada itu untuk bisa dijalankan. Sehingga menurut saya begini, ruang itu pasti akan dicoba untuk kemudian isu menggolkan pemilu sela kan gitu. Nah, siapa yang akan dijadikan legitimasi untuk itu? Saya kira kalau mengacu di 2019 maka butuh dokter untuk bisa mengatakan bahwa ini tidak baik. Itu misalnya seperti itu, karena untuk menghindari korban. Yang kedua kampus kan pasti. Ya. Kampus itu akan bicara tentang ketatanegaraan. Nah, bagaimana kemudian para guru besar tata negara itu mau mengkonstruksi ya kan, bahwa pemilu sela itu sah, misalnya dasarnya ada dan sebagainya. Namun saya upaya-upaya itu pasti akan dijalankan ya, dalam rangka eh, kalau gagal di 3 periode, gagal di pengunduran, maka upaya 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 konstitusi ini dibenarkan oleh konstitusi pasti akan dicoba. Cak Isa Ansori, pemilu sela kalau jadi, siapa yang paling diuntungkan dan seperti apa kans perubahan ke depan yang akan Nah, menurut bisa saya yang terrealisasi? paling diuntungkan ya istana ya kan Jokowi. Nah, kemudian mungkin di balik Jokowi kan ada orang kuat menurut Hasto itu kan. Ada kekuatan besar yang bisa mengendalikan Jokowi, yang kemudian Megawati marah kan begitu. Lebih tunduk terhadap kekuatan itu dibanding dia dengan Megawati kan begitu. Dan kita semua tahu lah siapa orangnya itu kan. Nah, tentu itu punya kepentingan besar karena beliau lah yang kemudian mengatur seluruh investasi yang dari Cina kan gitu ya. Sehingga ketika Ya, nampaknya refresh beliau karena ada gangguan sinyal barangkali Cak Isa Ansori. Kita akan coba terus tunggu perspektif beliau. Sudah hadir bersama kita juga Dr. Muhammad Taufik yang sudah, ya kita coba beralih ke Dr. Muhammad Taufik sampai nanti keadaan Cak Isa Ansori normal, kembali bersama kita untuk membersamai memberikan perspektif. Baik, kita sapa Dr. Muhammad Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokter. Gimana kabarnya, dokter? Ya, memang waktu saya sangat padat, tapi insya Allah tetap kita. Iya,
Dokter, kalau ada persoalan di sinyal, sebaiknya dimatikan aja videonya, dokter. Supaya Ini suara didengar putus bagus. putus-putus itu, dokter. Kelihatannya Oke. agak berat sinyalnya. Ya, boleh. Ya, teman-teman Ya, bisa ya. dipasang foto beliau yang Oke. terbaik ya. Ya. Ya, dokter silakan diberikan legal opinion terkait dengan Oke. persoalan yang sekarang ini kita bicarakan, dokter. Cak Isa Ansari, mohon Ya. sabar ditunggu dulu karena kita berikan perspektif jeda kepada Dokter Muhammad Taufik. Silakan, dokter. Ya, saya bicara sesuai kapasitas saya dari sisi pidana ya. Jadi Iya. negara ini kan mengajari masyarakat melakukan apa yang namanya insubordinasi, pembangkangan terhadap perintah konstitusi. Dan itu sudah berulang, kesekian kali dilakukan Jokowi. Misalkan jeda waktu 2 tahun untuk Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law, tahu-tahu dia justru Keluarkan Perpu. Ya dia menerbitkan Perpu, dan Perpu itu di mana-mana selalu berusaha dengan kegentingan, dan kegentingan untuk menyelamatkan negara, bukan kegentingan menyelamatkan negara itu bukan menyelamatkan Jokowi, bukan menyelamatkan istana, tapi negara. Negara itu adalah ya dari Sabang sampai Merauke itu. Tapi fakta-fakta yang kalau kita lihat apa namanya track record Jokowi ya dari pengalaman empiris dari waktu ke waktu, Jokowi kan cenderung menafikan peraturan-peraturan undang-undang kan, apapun dia tabrak lah putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dalam jeda waktu 2 tahun, kalau tidak bisa ya berarti mencabut, malah dia membuat perpu, dan perpunya itu copy paste dari undang-undang, ini kan salah. Nah yang terbaru sekarang bagaimana istana itu merespon, dan saya yakin itu semua di balik istana. Ketika di balik istana itu berarti bicara Jokowi, bicara Badan Intelijen, bicara Menteri Dalam Negeri, dan bicara Kapolri ya. Jadi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sebuah grand design sebenarnya, test water ya, test water bagaimana merespon masyarakat. Tapi saya akan tegas mengatakan memang masyarakat itu berada pada situasi yang sangat apolitis ya. Kenapa saya apolitis? Responnya tidak meledak. Padahal ini pelanggaran berat ini. Jokowi itu bisa dipenjara karena Jokowi melakukan pembangkangan, praktek pembangkangan. Ya. Yang kedua, pemerintahan ini sudah terjadi polarisasi. Misalkan sikapnya menteri-menteri yang masih menghormati hukum, atau inner circle-nya Jokowi kayak Yusril Iza Mahendra dan beberapa ketua partai ini kan tidak, walaupun mereka bersekutu dengan Jokowi, tetapi di dalam persoalan penundaan pemilu ini kan tidak sepakat, semuanya kompak mengatakan itu pelanggaran konstitusi ya. Nah, artinya apa? Sebenarnya Jokowi ini posisinya sekarang menurut saya di ujung tanduk, karena dia sudah menikahkan adiknya ya dengan ketua MK, ternyata MK itu juga bukan miliknya ketua MK, dan akhirnya diputuslah penundaan pemilu itu tidak bisa diterima, kemudian 3 periode juga tidak bisa diterima. Kalau berkaca dari ini, menurut saya ini syahwat saja kekuasaan, sikap hipokrit dari Presiden Jokowi, supaya nanti ketika dia turun dari tampuk kekuasaan itu, satu, dia bisa mengamankan kepentingan dirinya dulu, kepentingan anak cucunya, dan kepentingan kroninya ya. Dan yang kedua, biar tidak ada upaya pemidanaan gitu loh ya. Lalu apakah yang harus kita lakukan di dalam situasi seperti sekarang ini? Harusnya membangun narasi, dan terutama partai-partai yang berkeinginan mencalonkan Anies sebagai presiden, ini juga harus menyampaikan sikap politik yang jelas, dan tidak terkecuali di dalam posisi ini adalah dua ormas besar Islam, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kenapa saya harus menyebut keduanya? Keduanya adalah kekuatan politik ekstraparlementer yang sangat mendominasi sebenarnya. Coba kalau ketua PP-nya dulu itu dijabat sosok-sosok seperti Amin Rais, pasti sudah muncul narasi-narasi yang mampu menggerakkan masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh istana ya dengan hakimnya ya itu adalah kejahatan. Kenapa saya bilang kejahatan? Karena pemberlakuan hukum itu ketika diberlakukan menganut asas fiksi hukum.
Apa maksudnya fiksi hukum? Ketika sebuah undang-undang atau peraturan itu diundangkan di dalam lembaran negara, maka seketika itu semua orang tahu hukum. Apakah di bawah kolong jembatan, apakah dia di lereng gunung, ya, atau di pucuk gunung sekalipun, dia dianggap mengerti begitu loh. Nah, jadi kalau nanti ternyata dia tidak tahu, ya, maka saya boleh mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang itu bagian dari, kalau diistilahkan, ketika dia tenggelam maka sekecil apapun yang ada di sekitarnya dicoba ditarik, dan ini sudah dilakukan ya. Misalkan dengan menarik apa itu namanya, jerami-jerami lewat putusan Pengadilan Jakarta Pusat. Padahal kalau kita bicara berdasarkan asas legalitas, berdasarkan asas kompetensi absolut, harusnya Pengadilan Jakarta Pusat itu juga mengajari kalau itu tidak boleh. Nanti kan celaka. Orang cerai mendaftarkannya pengadilan militer, ya, atau orang Islam mendaftarkan perkaranya cerai di pengadilan umum dan nanti diputus. Tidak boleh seperti itu. Untuk apa Mahkamah Agung membuat sistem kamar, ya? Tetapi kalau kita melihat narasi-narasi yang dibangun, sepertinya ini kan klop, ya, orang-orang istana, ya, misalkan mengatakan, ya, salah satu yang penggugatnya itu kan staf khususnya Muldoko, ya, dia mengatakan harus menghormati putusan. Putusan apa yang dihormati? Karena menegakkan hukum itu tidak boleh melanggar hukum. Asasnya adalah due process of law. Jadi ketika menegakkan hukum itu harus dengan taat hukum. Masa ini menegakkan hukum dengan tidak taat hukum dan masyarakat disuruh percaya saja? Yang pasti kita tidak perlu khawatir karena secara konstitusi putusan Pengadilan Jakarta Pusat, karena sengketa perdata itu kan ada dua ya. Satu yang sifatnya permohonan itu berlaku hanya kepada pemohon. Kalau itu sifatnya komplain atau gugatan hanya berlaku pada para pihak. Jadi tidak berlaku pada pihak ketiga. Tidak ada wilayah atau sifat putusan pengadilan umum itu yang sifatnya apa namanya orga omnibus, ya, tidak bisa berlaku kepada seluruh warga negara, tidak, hanya Mahkamah Konstitusi, ya, yang menganut asas orga omnibus. Artinya sebuah putusan itu mengikat kepada seluruh bangsa Indonesia, dan pengadilan perdata itu adalah pengadilan privat yang mengikat kedua belah pihak. Jadi nggak ada celah untuk membatalkan, nggak ada celah untuk apa ya namanya membenarkan supaya pemilu ditunda. Ini menurut saya upaya-upaya orang, kalau dalam bahasa kasar saya, ini orang impoten yang menelan jamu Madura, juga menelan Viagra, ya, dan menelan ini hanya minyak bulu, sudah pokoknya semua ditelan aja, mati itu nanti, ya, mati karena nggak bisa dijalankan. Putusan itu tidak punya kekuatan eksekutorial, nggak ada pintunya untuk dijalankan. Di wilayah mana? Siapa yang mau mengeksekusi putusan itu, ya? Terus membatalkan putusan MK, jadi nggak ada pintunya. Tetapi saya sepakat dengan orang-orang yang hari ini melaporkan hakim ke Komisi Yudisial, meskipun saya pribadi dalam tanda petik tidak terlalu percaya kepada Komisi Yudisial, yaitu Komisi Administrasi, tidak punya kewenangan eksekutorial juga. Begitu, Cak Slamet. Ya, Dr. Muhammad Taufik, kalau soal tadi respon dari dua ormas, kalau Muhammadiyah sudah, Dr. Muhammad Taufik, dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tanggapan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik atau LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas putusan PN Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu yang juga ditandatangani mengetahui Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pak Busro Mukodas. Iya. Nah, tapi kalau dari Nahdlatul Ulama saya masih belum tahu informasinya, apakah sudah ada penyikapan tertulis. Dr. Muhammad Taufik, sekalipun Anda tadi menyebut bahwa sudah ada upaya-upaya melalui Komisi Yudisial, tapi itu kan tidak terkait dengan persoalan yang menjadi bagian dari amar putusan, tapi perseorangan hakim-hakim, pribadi hakim. Ya. Terus yang kedua, tadi Anda menyebut bahwa kasus perdata itu seharusnya dia bersifat private, tidak berlaku umum, tidak mengikat umum. Tapi faktanya kan amar putusan ini berlaku umum. Yang saya tanyakan itu adalah sejauh mana sih sekarang ini keberadaan lembaga-lembaga hukum yang ada itu
kalau menemui kasus seperti yang ada sekarang, interseksi di antaranya, karena misalnya kalau ini amar putusan PN Jakarta Pusat tidak dilakukan upaya hukum, nanti kalau ini kan juga mempengaruhi, artinya kan membawa implikasi kepada kasus sengketa pemilu, baik melalui domain sengketa pemilu dalam hal proses maupun dalam hal hasil. Apa yang menjadi catatan legal opinion Anda, Dr. Muhammad Taufik, terkait dengan interseksi dan tarik ulur yang sebetulnya ini menggambarkan realitas kekuasaan, relasi kekuasaan, Dr. Muhammad Taufik? Jadi sifat putusan dari pengadilan perdata itu berlipat private ya. Maka ada pengadilan publik, pengadilan private, perkara publik, perkara private. Mahasiswa semester 2 sudah diajarkan itu ya. Jadi kalau gugatan perdata, perkara perdata ini kan cuma dua. Satu, putusannya itu bersifat penetapan, yang satu lagi kalau sengketa itu namanya putusan. Kalau ini sengketa putusan, dan putusan itu tentu mengikatnya hanya kepada dua belah pihak. Dan saya memberikan satu contoh ini, Pak Slamet. Advokat ini kan profesi yang paling rentan digoyang, dan sekarang jumlah organisasi advokat saya tidak mengikuti ya, tapi menurut saya ada lebih dari 80 lah. Satu ketika ada putusan sengketa di pengadilan Kota Medan yang mengatakan SK dari DPP membatalkan putusan dari DPC X ya. Itu kan hanya berlaku di situ, kemudian diangkat oleh pengacara siapa itu namanya, pengacara Hotman Paris, bahwa ini membatalkan putusan DPP. Dan faktanya sampai hari ini putusan Dewan Pimpinan Nasional Pradi pun tidak bisa dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri Medan. Saya pikir ini juga sama, tidak punya kekuatan eksekutorial. Karena putusan itu bunyinya begini. Satu, deklaratoir, pernyataan. Yang kedua, kondemnatoir. Ya. Satu, putusan yang kondemnatoir itu menghukum. Kemudian putusan pernyataan, ya pernyataan. Lalu pertanyaannya, kalau di situ misalkan dinyatakan bahwa pengadilan menyatakan, memerintahkan untuk penundaan pemilu. Siapa yang diperintah? Bisa diperintah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Enggak ada, dia tidak bisa. Dan Mahkamah Konstitusi juga tidak tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikian juga partai-partai politik yang lain, serta terutama Komisi Pemilihan Umum tidak tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena itu salah kamar. Kenapa salah kamar? Yang satu ini sengketa pemilu dan sudah jelas harus diselesaikan lewat Mahkamah Konstitusi. Yang satu itu sengketa private ya, hukum private ya, mengikatnya pada private, tidak punya kekuatan kepada siapapun. Itu sama halnya ketika mengatakan putusan yang bersifat deklaratoir itu mengatakan bahwa akan terjadi penundaan pemilu. Lah silakan aja ditunda pemilu. Pemilunya siapa ya? Pemilunya Partai Prima yang ditunda, bukan pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Justru saya menginginkan sekarang ini masyarakat bau-membau meminta hakim itu diperiksa. Saya di banyak kesempatan sudah menyampaikan ada 3 hal yang dilanggar oleh hakim itu. Yang pertama, hakim itu offset karena salah kamar, dia masuki kamar orang lain ya, itu sudah perzinaan. Dia masuk kamar yang bukan haknya itu sudah perzinaan hukum. Kemudian yang kedua, hakim itu tidak cerdas. Salah satu syarat hakim hakim itu harus cerdas. Dan yang ketiga, hakim ini melanggar etika profesi. Etika profesinya apa? Dia tidak menjalankan hukum itu sebagaimana yang semestinya ya. Saya ingin hakim ini juga di tracking kekayaannya, ya, di tracking kekayaannya. Karena kalau lihat track recordnya, salah satu hakim ini pernah memvonis perkara pembunuhan dengan putusan pidana 5 bulan, ya. Nah, jadi dari fakta-fakta ini, menurut saya sudah satu menunjukkan ketidakkapabilitasnya, tidak cakapnya hakim, padahal hakim itu harus cakap. Yang kedua, tidak kredibel, hakim itu sudah kehilangan kehormatan, ya, kehilangan harga dirinya karena memutus sesuatu yang bukan menjadi ranah atau wilayahnya, ya. Jadi itu tidak punya kekuatan implikasi apapun. Sama juga yang dulu diramaikan pasangan yang beda agama mengajukan permohonan kepada pengadilan
pengadilan negeri, Cak Slamet jangan lupa dikabulkan. Pertanyaannya, tapi apakah mau catatan sipil menikahkan beda agama? Apakah KUA mau menikahkan agama? Tidak ada. Jadi itu putusan, jadi itu wajar karena ada dua hal. Satu, hakim itu overacting, yang kedua hakim itu tidak cerdas, ya. Nah, saya melihatnya cuma itu, nggak ada alasan akademisnya. Terlalu apa namanya? Terlalu keluar dari ekspektasi atau ekspektasi yang berlebihan kalau menilai hakim itu progresif. Apanya yang progresif? Orang hakim nggak tahu tata krama, nggak tahu etika kok progresif. Progresif itu menjalankan hukum, ada dasar hukum, tapi di luar hukum yang biasa dipakai orang. Kalau ini patokannya hukumnya ada. Jadi nggak bisa dia berpatokan di luar hukum. Begitu Cak Slamet. Salam merdeka dari orang merdeka di negara merdeka. Dr. Muhammad Taufik, ya berdasarkan atas dalil hukum yang nanti akan dikeluarkan oleh hakim dengan berbagai pertimbangan, dengan menunggu proses upaya hukum yang dilakukan. Kemungkinannya kan ada dua nanti. Kalau upaya hukum itu dilakukan oleh KPU misalnya dengan melakukan banding sampai dengan kasasi itu berhasil, maka amar putusan itu jadi berubah. Tapi bisa kemungkinan kalau upaya hukum itu dikabulkan, ditolak, maka amar putusannya tidak berubah. Ya pertanyaan krusialnya, apa implikasi hukum terkait dengan persoalan yang kita hadapi sekarang ini, Dr. Muhammad Taufik? Itu tidak punya implikasi hukum bagi undang-undang, karena itu hanya mengikat pada kedua belah pihak. Sebagaimana mengikatnya sebuah gugatan putusan itu berdasar pasal 1338. 1338 itu apa? Namanya fakta sunt servanda. Notaris pasti tahu ya. Putusan itu mengikat kepada dua belah pihak dan berfungsi sebagai undang-undang bagi para pihak. Jadi tidak berlaku undang-undang bagi semua. Di dalam perdata itu ada undang-undang yang berlaku para pihak. Apa? Yaitu pasal 1338 fakta sunt servanda. Putusan privat hanya mengikat kepada privat. Ya. Putusan publik berlaku asas erga omnes, bahwa aturan itu berlaku untuk semua termasuk yang tidak memohonkan. Ini sama seperti begini Cak Slamet, saya mengajukan permohonan ganti nama. Ya, seseorang misalkan namanya Limbiankun Limbianki, dia mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Kemudian dikabulkan permohonan itu dan namanya diganti Kasnowo, bekas Cino dadi Jowo, misalkan Limbiankun diganti Kasnowo. Itu hanya mengikat kepada yang bersangkutan. Yang lain tidak terikat, gitu loh. Nah, kebeda halnya kalau itu putusan-putusan yang ranahnya publik, misalkan putusan pengadilan tata usaha negara, putusan Mahkamah Konstitusi, ya, itu mengikat kepada semua pihak. Tetapi yang namanya private ya tetap mengikatnya kepada orang per orang, maka hukumnya pun namanya hukum privat. Jadi nggak perlu gegap gempita menganalisa terlalu jauh. Kalau saya cuma dua, hakimnya itu cari popularitas, yang kedua hakimnya itu tidak menguasai, tidak punya ilmu, itu saja. Jadi nggak usah ditafsirkan lebih jauh. Dan jawaban saya itu sama sekali tidak punya implikasi bagi pemilu atau tidak pemilu, ya. Karena seperti tadi saya contohkan, perkawinan campuran yang permohonannya disetujui oleh pengadilan, nyatanya juga tidak ada catatan sipil menikahkan perkawinan beda agama, nyatanya juga tidak ada KUA yang berani menikahkan beda agama. Jadi itu putusan privat, berlaku privat, artinya privat itu perseorangan para pihak dan sama sekali tidak memiliki kekuatan eksekutable, ya, tidak memiliki kekuatan untuk dijalankan. Itu masuk kategori putusan yang sifatnya deklaratoir, pernyataan, ya. Mau dihukum siapa? Kamu tidak punya. Masa tentara menghukum sipil yang mencuri sepeda di tempatnya tentara? Nggak bisa. Orang sipil di asrama tentara mencuri sepeda anaknya tentara, dihukum pakai militer, nggak bisa. Nggak tunduk dia. Karena pengadilannya sudah salah. Begitu Cak Slamet, jadilah orang merdeka, berpikir merdeka, hidup di negara merdeka. Dokter Muhammad Taufik yang terakhir, Dokter. Ya. Dokter, apa rekomendasi Anda, Dokter, melihat realitas yang sekarang menyeruak ke permukaan sebagaimana tema yang kita diskusikan, ya, baik untuk masyarakat, umat maupun untuk para penyelenggara negara sebagai masukan yang berharga. Seperti apa ini, Dokter? Silakan. Satu, saya melihat bahwa negara ini sudah kehilangan hopeless, ya. Negara ini sudah kehilangan kesempatan karena negara ini penuh dengan kejahatan terhadap hukum, kejahatan terhadap konstitusi, dan terutama adalah kejahatan terhadap keadilan. Ya, kalau orang menyebut pengadilan itu benteng terakhir keadilan dan irah-irahnya berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu dicoba oleh
dieliminir bahwa keadilan itu bisa dirubah oleh kekuasaan, dan itu sudah terjadi. Ya, yang kedua harus kita tolak rame-rame bahwa apapun putusan keadilan itu sesuai dengan, kan itu muncul pertama kali Undang-Undang 14 Undang-Undang 14 tahun 70, Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Jadi irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu muncul pertama kali di Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dan itulah yang saat ini tidak menjiwai, tidak ada di dalam ruh putusan, karena sekarang mohon maaf ya, dalam tanda petik ya, sekarang ini demi keadilan berdasarkan kekuasaan ya, berdasarkan keuangan yang maha kuasa. Jadi dalam tanda petik sekarang banyak putusan demi keadilan berdasarkan keuangan yang maha kuasa. Yang ketiga, rekomendasi saya yang terakhir, memang kita membutuhkan hakim-hakim yang punya punya jiwa yang masih jujur, artinya hakim yang berintegrasi. Karena itu hakim-hakim yang seperti ini ya perlu dijatuhi sanksi, dicopot saja, tidak perlu diberi palu, karena sangat berbahaya kalau hakim-hakim tidak punya ilmu. Hakim itu kan modalnya harus 3, dia harus pintar, dia harus jujur, dan dia harus pemberani. Kalau hakim tidak punya sifat pintar, tidak punya jujur, tidak punya keberanian, ya jadinya seperti ini ya. Tidak beda nanti dengan hakim garis, begitu Cak Slamet ya. Ya. Terima kasih Dr. Muhammad Taufik atas pencerahannya. Bisa dilanjut Dokter. Kegiatannya semoga berkah, semoga sehat terus. Amin. Salam untuk keluarga. Sama salam hormat saya untuk Cak Har, untuk Mas Ahmad Khosinuddin ya. Iya, terima kasih. Pesan-pesan saya, jadilah orang merdeka, hidup di negara merdeka, dan berpikir merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selalu murakum jami'an, barakallahu fikum. Dr. Muhammad Taufik, silakan dilanjut. Saya akan coba kembali ke Bang Ahmad Khosinuddin karena Cak Isa Ansori ternyata ada persoalan, HP-nya panas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Khosinuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa? Nggak membawa implikasi nanti amar putusan apapun pengadilan negeri Jakarta Pusat, katanya Dr. Muhammad Taufik, tidak membawa implikasi pada proses itu. Apa makna yang penting yang perlu digarisbawahi dari situasi yang sekarang ini, Bang Ahmad Khosinuddin? Jadi begini, saya analogikan putusan tata usaha negara ya. Putusan tata usaha negara itu ketika memerintahkan badan atau pejabat tata usaha negara membatalkan keputusannya, itu kadang-kadang walaupun sudah diperintahkan untuk membatalkan, menyatakan tidak sah dan memerintahkan untuk membatalkan, itu bisa saja non executable, tidak dijalankan, karena badan atau pejabat tata usaha negara itu tidak punya kepentingan dengan keputusan tadi. Itu yang kemudian menjadi perdebatan ahli hukum, bahwa keputusan di PT UN itu nggak ada yang memaksa untuk bisa melaksanakannya, hanya kembali kepada etika dari badan atau pejabat TUN, apakah mau taat atau tidak. Dan kadang-kadang nakal pejabat TUN itu begitu, katun atau keputusan tata usaha negara itu dibatalkan, mereka mengeluarkan keputusan yang baru, yang isinya sama, sehingga harus digugat ulang, kan capek. Nah, dalam kasus ini problemnya bukan badan atau pejabat TUN itu tidak mau melaksanakan, justru kebalikannya. Walaupun putusan ini bermasalah ya, tetapi putusan ini justru ditunggu-tunggu untuk dijalankan. Hanya sekedar dijadikan dalih untuk melegitimasi syahwat kekuasaan untuk terus berkuasa, berdalih penundaan pemilu, berdalih melaksanakan putusan pengadilan. Di situ problemnya. Dan kita tahu rejim hari ini tuh hukumnya tidak perlu rapi-rapi, perpu berantakan aja jadi, dilaksanakan juga, dijalankan juga. Perpu yang kacau balau aja bisa jadi, apalagi ini seolah-olah menjalankan putusan pengadilan, sudah ada proses justisial. Terlepas bahwa nanti akan ada kontestasi. Maksud saya begini, yang kita perhatikan bukan masalah apakah putusan ini nanti dieksekusi atau tidak, tapi kehendak politik itu maunya apa. Nah, untuk mengantisipasi bahwa kalaupun kehendak politik ingin tunda pemilu, tapi karena banyak orang yang ribut terhadap putusan ini, dia tidak akan mengeksekusi
tunda pemilu dengan putusan ini, pasti dia akan mencari modus operandi yang lain gitu. Karena syahwatnya ingin terus berkuasa dan modus operandinya harus tunda pemilu. Ketika tunda pemilu tidak bisa dieksekusi dengan modus operandi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pasti akan mencari modus operandi yang lain. Tadi kalau Cak Isa tadi kan menyebut dengan modus operandi pemilu Pemilu sela. Saya sela. tidak tahu. Ya, saya tidak tahu deskripsi pemilu sela itu seperti apa karena di ketatanegaraan kita kan tidak dikenal. Di konstitusi juga tidak dikenal. Kalau Sehingga undang-undang ketika pemilu itu kan susulan sama lanjutan. ya yang ada itu tidak ada kemudian pemilu sela, misalkan begini, pemilu DPR saja pilpresnya ditunda, tidak ada karena setelah rejim pemilu serentak itu proses pemilihan anggota DPR, DPD, bahkan kepala daerah dan juga presiden itu dilaksanakan bersama. Kenapa kemarin sejumlah pilkada ditunda, ya kan? Misalkan DKI Jakarta ditunda, ya kan? Ditunjuk PLT, ya sejumlah wali kota. Itu kan karena kita sedang mengubah corak rezim dari pemilu yang tadinya bersifat tidak serentak menjadi serentak gitu. Nah, saya belum rinci sebenarnya kalau Cak Isa tadi ada, kita bisa rinci. Apakah pemilu sela itu seperti yang ada di Amerika ya? Di sana kan ada Senat, ada Majelis Tinggi, Majelis Rendah, ada pemilihan pendahuluan dan seterusnya. Saya kira tidak mungkin juga seperti itu. Saya menafsirkan pemilu sela itu bisa saja ya pemilu nanti hanya pilihan DPR, pilihan DPD, pilihan ini sementara pilpresnya diundur. Nah, kalau yang dimaksud pemilu sela itu seperti itu, ya tetap saja bertentangan dengan konstitusi karena presiden wakil presiden itu aturannya pemilu 5 tahun sekali. Pasal 7 itu limitatif. Presiden dan wakil presiden menduduki jabatannya selama 5 tahun sekali dan setelahnya dapat dipilih kembali maksimum 2 periode jabatan untuk 2 periode jabatan. Itu limitatif. Ketika ada jabatan presiden lebih dari 5 tahun dengan modus operandi pemilu sela itu juga melanggar konstitusi. Gitu. Nah, tapi saya yakin akan ada modus operandi yang lain, kalaupun tidak dengan pemilu sela. Dan saya juga ada beberapa, tidak saya sebutkan dulu, biar saja ini bergulir. Karena saya sih pengennya masyarakat ikut apa ya ngarak ya. Ini kan maling konangan nih kalau menurut saya. Ngarak para pejabat publik ini agar mereka ya memang ditelanjangi, agar mereka punya malu gitu loh. Karena sudah terlalu parah nggak tahu malu ya. Nah, itu yang saya ingin komentari tentang apakah putusan tadi bisa dijalankan atau tidak, tapi problemnya bukan apakah bisa dijalankan atau tidak, tapi kehendak kekuasaan. Kalau kehendak kekuasaan ingin mempertahankan kekuasaan ketika mereka tidak bisa mengeksekusi perpanjangan kekuasaan melalui putusan pengadilan ini, karena banyaknya kritik masyarakat, pasti akan mencari modus operandi yang lain. Dan sekali kira yang saya paling penting itu begini, Cak. Kita harus punya kesadaran bahwa sikap batin kita itu berbeda dengan rejim gitu. Kalau kita itu taat konstitusi, ada dasar hukum, kalau kita labrak kita itu malu, kita tuh ngerti, nanti kita juga khawatir aib dan seterusnya. Nah kalau rejim tuh gak tahu malu loh. Jadi jangan berharap mereka akan mengikuti pola-pola berpikir kita yang kita masih menggunakan konstitusi sebagai acuan dalam menjalankan proses bernegara. Nah, mereka itu ada dua caranya. Kalau nggak ngangkangi, ngakali gitu loh. Ya kalau pada kasus omnibus law ya, yang sudah diperintah untuk melakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun, kalau tidak akan inkonstitusional permanen begitu, justru mereka menerbitkan perpu itu jelas mengangkangi, bangkang gitu loh. Nah kalau putusan pengadilan ini ngakali ini, tapi implikasinya tetap saja membangkang norma konstitusi. Kenapa? Karena dampak ketika pemilu tahapan lanjutannya itu tidak dilaksanakan dan kemudian mengulangi tahapan pemilu sejak awal setelah 2 tahun 4 bulan dan 3 hari, 2 tahun 4 bulan dan 7 hari, itu kan dampaknya mundur pemilu dan bertambahnya kekuasaan jabatan-jabatan politik yang dulu diisi melalui proses pemilu 2019 gitu loh. Dan itu tidak hanya dihitung sampai 2005 gitu loh. Kalau inkrahnya nanti di 2004 ya, misalkan Jokowi itu kan demi hukum Oktober selesai, Oktober 2004. Sementara misalkan putusan ini didesain ya, dibanding nanti misalkan dikalahkan, tapi kemudian kasasi dimenangkan misalkan ya. Karena kasasinya kan
nanti bisa aja semut ya. Begitu kasus dimenangkan, misalkan di bulan September 2024, maka 2 tahun, 4 bulan dan 5 hari itu sejak September September. 2024, berarti sampai 2026 gitu loh. Kalau 2026 berarti perpanjangan 2 tahun. Ini kan sejalan dengan yang selama ini beredar di tengah kita kan, kalau nggak 3 periode penundaan pemilu selama 2 atau 3 tahun gitu loh, Cak. Nah, di dalam 2 tahun itu mereka akan konsolidasi, akhirnya mereka akan mengubah atau mengamandemen konstitusi untuk bisa legal lagi ya menjabat 3 periode Jokowi. Dan ujung-ujungnya nanti akan kayak Soekarno, akan kembali presiden seumur hidup Jokowi. Ini yang saya kira perlu kita amati, kita dan kita kontrol bersama. Karena kalau kita menganggap bahwa ini mereka ketahuan dan malu, mereka akan kapok, tidak akan nyolong kekuasaan lagi. Percaya sama saya, Cak, mereka ini nggak punya malu ini. Ini sudah yang kesekian kali gitu. Jadi kita harus terus mempermalukan kekuasaan yang mau nyolong kekuasaan dan mengangkangi konstitusi. Begitu, Cak. Iya, Bang Ahmad Hussein, ini terakhir ini. Sekalipun sebetulnya kalau soal Perpu itu kan selalu ada dalih bahwa Perpu itu kewenangan subjektif presiden dalam mekanisme sistem presidensial yang sudah disepakati, bagian dari substansi dari konstitusi. Nah, pertanyaan krusial yang menurut saya terakhir yang penting diajukan sebagai bentuk memahami realitas yang berkembang sekarang itu, urgensi dalam konteks kesadaran umat, implikasi hukum dan politik amar putusan tunda pemilu itu apa sih? Urgensi dalam kerangka penyadaran kepada umat ini dan sebagai masukan tentu kepada para penyelenggara negara dalam koridor sistem existing sekarang ini, Bang Ahmad Hussein. Ya, ini urgent untuk kita diskusikan agar umat itu tahu bahwa para pemimpinnya itu tukang nyolong gitu loh. Dan kita harus sadar bahwa kalaupun mereka akan berkampanye agar terpilih siapapun, itu yang akan menjadi pemimpin tukang nyolong semua. Maka di titik itu saya kira umat tidak boleh tertutup ya untuk membuka diri, membuka pikiran, membuka hati pada wacana-wacana perubahan di luar apa yang dihadirkan oleh rejim. Kan hari ini kalau kita bicara perubahan seolah-olah hanya melalui proses pemilu. Ketika terjadi tunda pemilu seolah-olah perubahan yang diharapkan tadi anti klimaks atau pupuslah sudah ya harapan akan perubahan. Nah, dengan kondisi yang selalu perubahan melalui proses pemilu dikerjai terus ini seperti ini kan, kita harus membuka diri pada proses-proses perubahan yang di luar itu. Saya kira diskusi yang saya tawarkan sama teman-teman, tawaran perubahan dengan syariat Islam, dengan memperjuangkan khilafah melalui metode dakwah, melalui proses penyadaran kepada umat tentang urgensi penegakan syariat Islam, bukan hanya urgen mengganti pemimpin, tapi juga urgen untuk mengganti sistem, bukan hanya menjadikan orang Islam berkuasa, tapi bagaimana menjadikan syariat Islam itu sendiri berkuasa. Sehingga substansinya adalah bagaimana menyampaikan kekuasaan Islam. Artinya menyampaikan norma-norma Islam itu sampai ke tampuk kekuasaan. Kalau hari ini kan euforianya kita hanya menjadikan si fulan dan fulana sebagai penguasa, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana ayat-ayat Al-Quran, bagaimana hadis-hadis Rasulullah, bagaimana kitab-kitab fikih yang selama ini kita pelajari, bagaimana al-ahkam al-khamsah yang selama ini menjadi pedoman hidup kita itu benar-benar wujud dan diimplementasikan dalam bingkai kekuasaan. Dan kalau kita berharap ya al-ahkam al-khamsah itu bisa diterapkan dalam bingkai kekuasaan, ya memang tidak bisa kalau itu diperjuangkan melalui proses pemilu, karena proses pemilu itu menghasilkan pemimpin yang tidak menerapkan al-ahkam al-khamsah, tapi menerapkan al-ahkam al-jumhuriyah, jadi hukum mayoritas, hukum kedaulatan rakyat. Sementara kita tidak pernah diajari dalam agama kita dengan gagasan kepada kita, ya boleh jadi yang banyak itu keliru gitu. Ukuran kita itu ya Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan wajib, ya kita laksanakan. Kalau Al-Quran mengatakan sunnah, ya kita berusaha melaksanakan. Kalau Al-Quran mengatakan haram, ya wajib kita tinggalkan. Kalau Al-Quran mengatakan makruh, masih bolehlah kita lakukan. Kalau Al-Quran mengatakan mubah, barulah kita pilih apakah kita akan melakukan atau mengambil pilihan yang lain. Jadi yang standar hidup kita hanya al-ahkam al-khamsah, bukan pragmatisme, bukan narasi jumhuriyah tadi atau suara mayoritas. Nah, wacana-wacana seperti ini saya kira perlulah kita pertimbangkan sambil terus melihat
perkembangan ke depan. Dan apalagi kalau ternyata ketika jalan-jalan perubahan lewat cara-cara yang ada ini justru dibuntu ya, dipenggal. Saya melihat justru jalan yang tidak bisa dipenggal, tidak bisa dikerjai, tidak bisa dihalangi, justru jalan perubahan menuju Islam melalui metode dakwah. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, tidak terkangkangi oleh presidensial threshold, tidak terkangkangi oleh parliament threshold, tidak terkangkangi apakah pemilu terjadi atau tidak, juga tetap jalan terus, karena dakwah untuk menyampaikan risalah Islam ini sifatnya terus menerus dan tidak perlu menunggu proses kampanye pemilu gitu. Dan kalau kita kaitkan kapan kemenangan atau Nasrullah itu turun, juga tidak harus menunggu 5 tahun, bisa saja setahun wujud kalau memang Allah turunkan pertolongan dan kalau kita memang serius meniti jalan perubahan dengan dakwah ini. Saya kira itu pesan saya, Cak. Ya, terima kasih Bang Ahmad Kusnudin, terima kasih kepada Cak Isa Ansori, terima kasih kepada Dr. Muhammad Taufik, Sarjana Hukum, Master Hukum. Semoga semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan makbulan. Saya kira penjelasan terakhir yang disampaikan oleh Bang Ahmad Kusnudin cukup memberikan penandasan kesadaran kepada kita bahwa solusi dari seluruh solusi persoalan kita ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk menyempurnakan kehidupan manusia sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam. Tinggal kita mau atau tidak menggalinya sebagai khasanah untuk menyelesaikan seluruh persoalan kehidupan dengan menghadirkan sistem kehidupan sebagaimana yang contohkan oleh baginda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW diperintahkan di dalam Al-Quran agar kita mencontohnya. Wa ma'atakumur rasulu fahudu wa manakum anhu fatau. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Ihdinas siratal mustaqim. Saya sampaikan terima kasih kepada semuanya, Yai Abdul Salam Shah yang senantiasa istiqomah untuk bersamai kita, Bang Ahmad Kusnudin. Terima kasih kepada YouTuber pejuang yang juga merilai acara kita, Bang Refli Harun juga yang merilai acara kita. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Oke, monggo semuanya, bareng semuanya.